Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat slide presentasi dengan tampilan visual yang lebih menarik. Di video ini kita akan memaksimalkan shape yang ada di PowerPoint dan juga memaksimalkan fitur remove background yang ada di PowerPoint. Untuk fitur remove background, Anda perlu menggunakan versi PowerPoint minimal tahun 2013. 2016, 2019, atau PowerPoint 365. Oke, langsung saja. Nanti kita akan membuat slide presentasi. Tutorialnya kurang lebih ada 5 slide. Ini adalah slide yang pertama. Ini adalah slide yang kedua. Ini adalah slide yang ketiga. Ini adalah slide yang keempat. Dan ini adalah slide yang kelima. Secara teks maupun judul kita buat sama ya. Kurang lebih seperti ini. Namun secara desain, image, dan bentuk-bentuk desainnya kita buat berbeda. Agar pembelajaran kali ini bisa lebih efektif dan efisien dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita buat dulu untuk slide yang baru seperti ini. Kemudian secara source image-nya saya ambil dari situs penyedia gambar pexels.com dan freepik.com. Oke, langkah yang pertama kita insert dulu untuk gambarnya. Karena sudah saya sediakan, langsung saja saya copy di sini. Kemudian saya perbesar, memenuhi ukuran layar seperti ini. Karena ukuran layarnya adalah 16:9, kita gunakan fitur yang namanya crop ya. Aspek rasionya 16:9. Lalu saya sesuaikan memenuhi ukuran layar. Lalu secara gambarnya saya ubah warnanya menjadi grayscale. Langkah berikutnya kita tambahkan shape di atasnya seperti ini. No outline, kemudian warnanya saya ubah menjadi warna biru di bagian ini. Setelah itu saya tambahkan lagi rectangle shape sebagai pemotongnya, kurang lebih seperti ini, melebihi area slide-nya. Lalu saya putar kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya perbesar melebihi ukuran slide. Kemudian ini saya klik shape yang biru muda. Tekan shift di keyboard dan tahan. Kemudian klik shape yang biru. Kita gunakan shape format, merge shape. Lalu kita gunakan fragment. Oke. Hasil fragment ini yang berada di luar area slide kita hapus karena kita tidak perlukan. Untuk di bagian kanan ini kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Seperti ini. Lalu kita klik kanan. Kita gunakan format shape, kita atur transparansinya kurang lebih menjadi 25%. Yang biru kita juga atur transparansi 25%. Kita klik enter. Nah, kemudian kita tambahkan untuk image orangnya, kita paste di sini. Saya perbesar dulu. Kemudian saya gunakan remove background. Seperti ini. Nah, ini saya pertahankan bagian tubuhnya. Saya klik mark areas to keep sebelah sini. Oke, seperti ini juga. Saya pertahankan bagian sini ya. Oke, sudah seperti ini. Kita klik keep change. Lalu kita klik kanan, kita crop, sesuaikan dulu untuk gambarnya. Seperti ini. Saya taruh sebelah sini. Kemudian hadapnya ke sebelah kiri. Kita gunakan yang namanya rotate flip horizontal. Kita geser sedikit, kemudian ubah warnanya menjadi grayscale. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian karena ini sudah saya sediakan teksnya, saya copy saja teksnya. Copy. Saya paste. Oke, ini desain pertama sudah selesai. Kemudian kita buat lagi untuk desain yang kedua. Contohnya seperti berikut ini. Oke. Kemudian ini menggunakan shape yang bernama parallelogram. Ya. Kita tambahkan shape-nya seperti ini.
Ya, seperti ini, lalu kita geser. Nah, ini kita bisa perkecil kelebarannya menggunakan ini bullet point di warna kuning ini. Kita geser seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Lalu ini kita buat no outline. Kita duplikat dengan tekan CTRL-D. Hasil duplikatnya kita ubah menghadapnya menggunakan flip horizontal hingga membentuk huruf X seperti ini. Ya. Jika kurang kita bisa mengatur kelebarannya lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kita select semuanya, kita tekan CTRL-A yang ada di keyboard. Kemudian kita pilih shape format, merge shape union. Jadi menjadi satu kesatuan. Ya, seperti ini. Jangan lupa kita klik kanan, kita copy dulu. Lalu kita tambahkan gambarnya ini. Sorry, ini kita duplikat. Lalu kita tumpuk di sini. Ya, kita tumpuk. Setelah itu kita tambahkan gambar ini, klik kanan, copy, lalu kita paste. Ya, ini kita perbesar seperti ini. Ya, mentok di bagian atas dan bawah, lalu kita klik kanan, send to back. Jika sudah, kita masukkan image ini ke dalam shape X ini ya. Klik image-nya, tekan shift di keyboard dan tahan, kemudian klik shape-nya, gunakan shape format, merge shape yang intersect. Kemudian di bagian ini, ya, di bagian ini kita bisa mengubah warnanya misalnya menjadi warna kuning, kemudian kita ubah transparansinya menjadi misalnya 25%. Nah, seperti ini. Atau jika tidak menggunakan shape ini, kita bisa menghapusnya sesuai dengan kebutuhan atau selera kita. Kita gunakan warna atau tidak. Misalnya tidak, kita hapus saja langsung. Ya, seperti ini. Atau kita bisa tambahkan desain atau pemanis. Misalnya kita duplikat lagi seperti ini. Lalu saya ubah warnanya biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Lalu klik shape yang kuning. Tekan shift di keyboard. Klik shape yang orange. Kita gunakan shape format, merge shape yang subtract. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita geser membentuk seperti ini. Jadi saya kenakan X ini menjadi terlihat 3D-nya. Ya, kita ubah warnanya menggunakan warna yang sudah ada di bagian sini. Misalnya, ya kita shape fill, klik eyedropper. Ya, kita ambil warna di bagian ini, misalnya di warna ini. Yang agak gelap ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambahkan teksnya. Ya, copy. Kita paste di bagian sini. Nah, ini sudah jadi untuk desain yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi untuk desain yang ketiga. Desain yang ketiga contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kita masih menggunakan shape yang sama, menggunakan parallelogram. Ini ya. Atau ada di bagian basic shape. Kita tambahkan di sini. Ya, mentok atas dan bawah. Kita agak geser seperti ini. Kita perkecil kelebarannya misalnya seperti ini. Ya. Dan kita buat no outline. Kita duplikat dengan Ctrl D, taruh di sebelah sini, kita Ctrl D lagi. Misalnya ini terlalu berlebih hasilnya, kita bisa geser dulu, seperti ini. Nah, setelah itu kita select semuanya, kemudian gunakan shape format, shape union. Dan kita tambahkan untuk gambarnya, misalnya ini klik kanan, copy, kita copy, paste di sini. Kita perbesar lagi. Jangan lupa untuk memperbesar, klik shift di keyboard dan ambil dari pojok agar ukurannya proporsional. Oke, mentok di bagian kanan dan
atas dan bawah. Klik kanan, send to back. Nah, ini karena sudah terunion, kita copy dulu ya. Setelah di copy, kita masukkan image-nya ke shape. Klik image-nya, tekan shift di keyboard dan tahan. Klik shape-nya, kita gunakan shape format bershape yang intersect. Setelah tadi kita copy shape yang awal, kita paste. Lalu kita ubah warnanya menjadi gradient fill. Kita buat gradient stopnya menjadi 2. Tekanlah warnanya warna biru dan satunya warna hijau. Lalu kita atur masing-masing menjadi 25% untuk transparansinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita tambahkan untuk gambar orangnya atau gambar pembicaranya. Nah, seperti ini kita perbesar dulu. Ya, lalu kita gunakan fitur yang namanya remove background. Klik gambar, picture format, remove background. Nah, kita pilih mark areas to keep, kita ambil bagian orangnya seperti ini. Jika terambil bagian orangnya saja, untuk backgroundnya biarkan hilang. Ya. Contoh misalnya seperti ini, oke sini sudah terambil, terus bagian lengannya. Cara mengambilnya tinggal kita geser langsung aja, klik kiri tahan ya, secara acak. Oke, kurang lebih kita bisa dapatkan gambarnya seperti contoh ini. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya, misalnya seperti ini, kita klik keep change. Klik kanan, crop, kita sesuaikan ukurannya. Nah, nanti karena judulnya ada di sebelah kiri ini, maka kita balik ya, jangan menunjuk ke arah kanan, tapi tunjuk ke arah kiri. Kita gunakan picture format, rotate, flip, horizontal. Setelah itu, kita bisa mengubah warnanya ini, warna orangnya atau objeknya menjadi warna grayscale. Di picture format, pilih color, kemudian pilih grayscale. Seperti ini. Lalu kita tambahkan teksnya. Copy, paste di sini. Ya, untuk teks teman-teman bisa menggunakan teks atau judul materi yang ingin disampaikan. Ya, bersama dengan siapa pembicaranya, berapa tanggalnya, dan ini juga ada seperti footernya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk slide yang keempat. Ya, contohnya adalah seperti berikut ini. Ya, kita masih menggunakan shape yang sama. Jadi satu shape ternyata bisa kita optimalkan menjadi beberapa desain. Jadi mendesain dengan PowerPoint itu sangat mudah. Tinggal kita optimalkan shape yang ada, lalu kita otak-atik sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian misalnya kita ubah menjadi seperti ini. Di rotate kita putar 90 derajat. Lalu misalnya kita tarik seperti ini. Ya. Kita posisikan seperti ini, kita buat no outline. Ya. Kemudian kita gunakan background kota lagi, kita copy, kita paste di sini. Lalu kita perbesar menu area slide misalnya. Dan klik kanan, send to back. Setelah itu, shape-nya jangan lupa kita copy dulu. Lalu image-nya kita masukkan ke dalam shape. Klik image, tekan shift di keyboard, klik shape. Gunakan shape format, merge shape yang intersect. Setelah masuk, kita paste shape yang tadi, lalu kita gunakan gradientnya. Nah, ini kita ubah warnanya misalnya, kalau misalnya jadi seperti ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya diubah warnanya, tinggal kita ubah aja warnanya. Misalnya ini, orange dan ungu. Misalnya seperti ini. Untuk transparansi kita buat sama, 25% misalnya. Oke, seperti ini.
Lalu kita tambahkan untuk gambar orangnya. Ini kita klik kanan, copy, taruh di sebelah sini. Ya, untuk gambar kotanya bisa kita ubah dulu warna gambarnya. Warnanya menjadi grayscale. Dan ini bisa kita balikkan lagi. Yang ini kita perbesar. Ya. Lalu di bagian ini kita bisa meremove background-nya juga. Ya, kita ambil bagian orangnya saja. Ya, masih dengan cara mark areas to keep. Kita ambil bagian badannya. Ini kan masih ada yang lewat, kita hapus sebelah sini. Ya, kita klik keep change. Lalu kita atur biar nggak terlalu lebar seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita perbesar lagi. Ya, jangan lupa ini karena menunjuk sebelah kanan, kita ubah menjadi menunjuk sebelah kiri. Ya, seperti ini. Lalu yang bagian shape ini bisa kita duplikat, Ctrl D. Kita taruh sebelah atas ini. Ya, seperti ini. Kita Ctrl D lagi. Kita ambil bagian ini saja. Ya, kita klik yang atas, tekan Shift di keyboard, klik yang bawah. Kita gunakan shape format bershape yang substrate. Ya, kita taruh di sebelah sini, misalnya kanan, send to back. Terus kita duplikat juga. Misalnya ini warnanya kita jadikan transparansinya 0. Ya, seperti itu. Juga 0. Jadi lebih solid warnanya. Dan ini kita duplikat, taruh di bagian bawah. Seperti ini. Tidak perlu kita send to back biar seperti terlihat 3 dimensi. Lalu setelah itu kita tinggal menambahkan teksnya. Copy konteksnya, paste. Ya, tinggal kita atur aja untuk teksnya biar terlihat lebih rapi lagi. Kita geser ke atas. Ya, ini kurang lebih contoh untuk slide yang keempat. Untuk yang kelima, kita gunakan contoh seperti ini. Ya, ini terakhir. Ya, pertama kita insert dulu shape yang sama, parallelogram. Seperti ini. Lalu kita perbesar atau kelebarannya kita perbesar lagi, kurang lebih seperti ini. Ya, kita buat no outline. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita duplikat. Ya, kita duplikat, kita putar, rotate right 90 derajat, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa atur untuk lebarannya, misalnya seperti ini. Ya, lalu kita gunakan, ini biasa saya ubah dulu warnanya. Klik shape yang biru, tekan shift di keyboard, klik shape yang orange. Setelah itu kita gunakan shape format, pilih yang merge shape, yang kemudian pilih fragment. Oke, yang ini tidak kita perlukan, kita hapus. Ini juga tidak kita perlukan, kita hapus. Ini sudah terbagi menjadi 3. Ya, ini contohnya. Nah, ini sudah menjadi 3, tinggal kita geser sedikit ini. Ini juga. Ya, kita geser seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Lalu kita gunakan ini diduplikat dulu. Ya. Duplikat dulu seperti ini. Untuk menjadi bagian pemanisnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita ubah warnanya dulu biar terlihat. Ya, seperti ini.
Kita klik sebelah kiri, tekan shift di keyboard, klik yang kanan, pilih shape format mersif yang subtract. Nah, kita geser sini. Oke, kita duplikat juga, kita gunakan di sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Atau ini bisa kita geser, mengikuti geser ke sini. Nah, ini juga bisa kita geser ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang 3 ini, ya, bisa kita union. Shape format, shape union. Setelah itu kita tambahkan untuk gambarnya, insert, ya, paste, kita perbesar. Ya, seperti ini kita perbesar. Lalu kita klik kanan, send to back. Kita klik shift, klik image, tekan shift, dan tahan, klik shift-nya. Lalu kita gunakan shape format mersif yang intersect. Ya, ini sudah jadi satu kesatuan. Kalau ingin memecah lagi, biar jadi 3 lagi, kita tambahkan shape, kemudian klik di sini. Kemudian kita klik image-nya, tekan shift, klik shape-nya, pilih shape format shape yang fragment. Ya, ini sudah jadi 3, yang ini kita hapus, yang ini misalnya bisa kita ubah warnanya menjadi lebih gelap ya. Ya, seperti ini juga bisa jadi lebih gelap, misalnya koreksinya jadi sini. Nah, yang kalau sudah ini tinggal kita klik format painter, kita klik yang di sini. Oh, sorry. Ini juga kita klik picture format, color grayscale, correctionnya kita pilih yang ini. Ya, biar lebih fokus di sini. Yang ini biar lebih berwarna, kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan teksnya. Copy, paste. Ya, kurang lebih kita sudah bisa membuat slide presentasi dengan lebih powerful, dengan lebih tampilan desain yang menarik. Ini contohnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dicoba. Demikian tutorial video kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Dan salam dari Kenang Slide. Sampai jumpa di video